Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Liners, apa kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Dika Saputra, tentunya di Linestock. Indonesia itu hampir 70% negara kepulauan dan juga banyak banget lautnya. Lingkungan hidup menjadi pemberitaan yang sangat seksi akhir-akhir ini. Kenapa? Karena Indonesia salah satu tempat atau negara yang juga menjadi paru-paru dunia pertama. Terus yang kedua, Indonesia juga menyumbang ikan atau pendapatan ikan yang lumayan banyak untuk internasional. Tapi di balik dua produk besar dari Indonesia ini menyimpan juga cerita-cerita ataupun hal-hal menarik untuk kita bahas bagaimana dampak lingkungan, kemudian juga bagaimana kerusakan ekologis dengan banyak sekali sebabnya dan juga dengan banyak sekali kepentingan di dalamnya. Itu yang akan kita bahas hari ini bersama dengan seorang analis kebijakan dan juga penasehat dan berpengalaman dalam proyek riset Australia Indonesia dan konsultasi pembangunan internasional. Ada Mas Syiham Afata, sarjana kelautan. Halo Mas Syiham. Halo Mas Dika, apa kabar? Amin. Nah, baik-baik kok, amin. Selamat datang di Linestock perdana nih. Kita bakal ngomongin isu yang seksi banget. Lingkungan dan kelautan. Ceritain deh, pertama kali menjadi seorang analis dan juga riset antara Indonesia dan Australia terkait dengan kelautan ini. Silakan Mas. Itu pertanyaan itu agak susah ya, karena saya refresh ke belakang gitu. Mungkin pertama saya itu latar belakang pendidikan di S1 di ilmu kelautan. Saat itu ya yang mengawali, justru yang inspirasi masuk ke ilmu kelautan tuh sebenarnya bukan hal-hal yang saya tiba-tiba pekalin, kan juga enggak. Nah saat itu orang tua itu bekerja di proyek pendampingan pemerintah Indonesia di proyek pesisir, dan saat itu di rumah tuh ada banyak brosur-brosur tentang mangrove, tentang laut dan sebagainya. Sehingga saat itu ada beberapa pilihan kuliah, dan tentunya kita tahu kan punya kapasitas skor ujian yang terbatas ya, tidak banyak. Dan saat itu saya ambil ilmu kelautan salah satunya. Dan yang kedua saya ambil seni rupa. Oke. Seni rupa saya Allah paring ternyata dapat masuk di Universitas Negeri Jakarta. Tapi di ilmu kelautan alhamdulillah Allah paling juga terima di Universitas Diponegoro di Double Semarang. degree dong berarti? Tidak, saya harus ambil satu. Oh, ambil salah satu. Ya karena ya bayar 2 kuliah. Iya. Oke. Lalu setelah itu saya lanjut Allah paling ada beasiswa itu untuk riset di Australia. Saya 2 tahun menjalankan riset master. Lalu itu dari 28 sampai 2011, lalu dilanjutkan kelanjutan ya proyek pengembangan selanjutnya di 2013 sampai 2019. Nah di dalam saya kuliah melanjutkan setelah S1 ini saya terlibat di dalam proyek penelitian. Jadi saya menyelesaikan studi tapi tidak dengan kelas, tapi lebih ke dari penelitian kita. Nah di situ kedua proyek itu, pertama itu kami diberi kepercayaan ada kerjasama Universitas Diponegoro dengan University of Queensland di Australia saat itu untuk melakukan riset membantu Taman Nasional Karimun Jawa. Disitulah mungkin pertama kali kami dapat pemaparan dengan lingkungan kerja lintas negara, berbagai pakar di situ bergabung dalam tim. Dan di situ kami jadi satu mahasiswa saja ya berkontribusi dalam riset. Nah saat itu kami dipercaya untuk melihat, untuk menelaah proyeksi keadaan terumbu karang di Taman Nasional Karimun Jawa. Bagaimana kira-kira keadaannya jika di kawasan Taman Nasional ini pelampung jangkar itu. Jadi kalau kapal, perahu itu agar tidak melepas jangkar, bisa mengikat nampet ke pelampung. Nah ternyata penggunaan jangkar lepas langsung ke terumbu karang itu cukup massal ya di sana, sehingga banyak kerusakan akibat kapal kecil maupun kapal besar. Di situ kita coba hitung apa potensi kerusakannya dan dampaknya ke masyarakat. Itu mungkin awal saya ya mulai kasarannya berkontribusi dalam kegiatan akademik, tapi di situ ada benang merah untuk membantu pihak-pihak memanfaatkan hasilnya untuk mengambil keputusan, Pak. Jadi misalnya policy. Jadi gimana Taman Nasional
Sehingga ketika butuh ada pengadaan, pembiayaan, inovasi, pemberdayaan masyarakat, penambahan pelampung tambat untuk kapal, di situ ada justifikasi riset. Lalu di Oloparing kelanjutan dari proyek tersebut masih dengan Universitas Queensland. Kali ini kami dengan Universitas IPB di 2013 kami dipercaya masuk ke sebuah tim membantu Kabupaten Selayar saat itu. Makassar, Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, betul. Nah, saat itu ada Kabupaten Selayar merupakan salah satu lokasi dari kita sebut lokasi pusat untuk pengelolaan terumbu karang nasional yang digagas oleh LIPI saat itu. Okay. Di situ sama kita coba menelaah bagaimana tekanan dari kegiatan perikanan dari luar pulau dan juga perubahan iklim ke depan ini bagaimana dampaknya ke sumber daya ikan yang menjadi tulang punggung rumah tangga nelayan. Dari situ kita tidak hanya memproyeksikan dampak tapi juga mencoba merumuskan solusi ya. Jadi kami tidak sendiri, saya bekerja. Di situ ada pakar sosiolog, ekonom, ekologi juga, tapi juga komunikasi pun juga ada situ, pakar komunikasi. Sehingga hasil-hasil tersebut kita telurkan rekomendasi. Bisa dibilang rekomendasi strategis ya. Karena tidak membutuhkan satu solusi saja buat menyelesaikan masalah pelik di pesisir pulau kita saat itu. Itu selesai di 2019. Penelitian itu selesai ya? Ya. Akhirnya. Penuh dengan policy, kemudian juga solusi yang ditawarkan di antara dua negara ini, atau hanya masuk ke dalam ranah Indonesia saja pada saat itu? Saat itu memang luaran riset untuk lokasi Selayar dipusatkan. Selayar ya? Tapi tentunya kajian kita, tidak hanya saya tapi tentunya apa yang kita kaji di tempat yang di situ datanya masih rendah miskin ya, jarang dieksplorasi. Ya alhamdulillah itu membantu memperkaya basis data kelautan kita. Oke, ambil sampel sedikit saja dari Selayar tentang laut Indonesia, yang tentu ini juga jadi barometer di laut-laut yang lain di sepanjang perairan Indonesia gitu. Berdasarkan data dari Greenpeace dan juga Walhi menyebutkan bahwasannya laut-laut Indonesia ini darurat sampah plastik. Nah, kalau kita ambil sampel dari Selayar, karena Anda juga melakukan penelitian di sana gitu, bagaimana melihat kondisi laut Indonesia di situ? Menurut saya ini paling layak menjawab itu adalah kawan-kawan kita yang di pesisir pulau ya. Jadi jawaban saya jauh dari representasi saudara-saudara kita yang tinggal di sana. Tapi tentunya sebatas pengalaman saya alhamdulillah sempat ditugas risetkan di Selayar, Karimun Jawa, yang di situ jarak dari pulau utama itu jauh ya. Kita perlu perjalanan 6 jam, 4 jam. Juga kami kesempatan ke Rotendao, salah satu pulau terluar Indonesia di selatan. Itu di pesisir dan di bawah air, ketika kita menyelam, ya plastik itu ada mas. Banyak. Kita lihat pulau terluar. Saya ada fotonya, mungkin nanti saya coba cari ya, kawan-kawan saya coba share, ditampilkan di layar nanti. Itu di sisi Pulau Rotendao menghadap ke Australia, itu ada sampah. Plastik cups, terus Indomie. Pulau, aku nggak boleh nyebut. pulau paling luar ya. Tapi sampah sudah terlihat di situ. Ada plastik, plastik. Banyak ya? Banyak. Dan kami kadang kena beruntung ya. Kadang kita datang saat-saat di situ sirkulasi air itu mungkin lagi musim. Jadi kan ada musim barat, musim timur, dan kadang kalau kita pas lagi di musim barat, kita di sisi pulau yang menghadap ke barat, itu biasanya ada bawaan arus limpahan sampah musiman yang di situ tertahan di pesisir barat. Jadi di situ kita bisa lihat. Bukan berarti sampah itu dari pulau tersebut. Itu sampah itu bagaikan ikan paus dan ikan tuna, mereka bermigrasi kemana-mana. Bahkan kalau kita kutip penelitian dari saya kurang tahu namanya National, jadi ada kemitraan antara swasta dan pemerintah Indonesia itu untuk mengkaji tentang men-trace pergerakan sampah. Saat itu kuasa kajian dari Bank Dunia bersama Kemenko Maritim bersama dengan
Tim Nasional Penanggulangan Sampah Plastik Nasional. Ya. Di situ ada satu penelitian di mana mereka melepas satu tracer, ya, kayak pelampung yang di situ ada pemancarnya, dan itu kalau saya tidak salah itu dilepas di mana titik-titik terbesar sampah laut lepas ke laut lewat sebuah muara, saya lupa di mana. Dan itu di-track sama sebulan, dan sampah itu terbawa terus masuk ke selat mana hingga ke laut lepas. Menariknya ada sampah yang di Jawa, dia lari ke Bali, dia balik lagi ke Jawa. Ada yang Jawa ke Bali lalu lari kemana. Jadi itu permanen di laut itu, sampah-sampah plastik. Itu yang buat saya pribadi, kalau melihat sampah plastik, itu lebih, kecemasannya lebih tinggi. Karena saya ya dapat kesempatan lihat laut di lapangan, benda-benda itu kadang terjerat di rumput laut, terselip di bawah terumbu karang meja, karena kami kadang turun ke bawah, ada bungkus-bungkus kemasan, sabun dan sebagainya. Seperti itu Mas Dika. Oke. Berarti sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau boleh kita ambil sampel dan juga siapa yang paling bertanggung jawab terhadap banyaknya sampah di laut Indonesia ya, khusus kita nggak berbicara laut internasional, Indonesia lah kita berbicara skupnya. Kira-kira siapa yang pintu paling depan untuk akhirnya ini dijadikan ini sebenarnya tugas kalian, kenapa tidak melakukan pencegahan dan lain sebagainya? Karena kita di perkotaan selalu tidak pernah merasakan dampak dari sampah plastik, tapi kalau kita berbicara di daerah pesisir itu sangat luar biasa sekali. Betul. Ya, pertanyaan bagus Mas Dika. Kalau saya jawab, kita perlu reframing pertanyaannya itu. Pertanyaan siapa saja, jadi bukan satu. Karena sampah ini masalahnya sistemik. Jadi kita kasih perspektif multi aspek. Di situ ada demand, ada supply plastik, ada alam yang di situ menjadi ya tong sampah akhir plastik. Jadi kita bilang plastik, ya pertama diri kita sama keluarga. Bagaimana kelekatan kita setiap hari dengan plastik. Saya bukan berarti seorang malaikat yang anti plastik, kawan-kawan ya. Saya dalam satu level cara hidup sehari-hari, saya punya ketergantungan dengan plastik. Baik mungkin jajan, atau mungkin buat bawa makanan dan sebagainya. Itu satu, kita sebagai konsumen plastik, seberapa besar kita ketergantungan plastik. Sehingga kalau misal di situ kita lihat salah satu champion di Warga Yali seperti Ibu Hajah Eni Nandang yang di situ mengolah sampah menjadi produk yang bernilai seni. Itu pekerjaan mulia sekali itu. Gitu. Kita lihat kawan-kawan yang dibina oleh Bapak Haji Atus di mana di Proklim di Jogja, masyarakat mencoba menahan sampah agar nggak segera lepas ke alam itu kan. Coba dipilah, diolah, ada yang mungkin dijadikan daur ulang, kok bisa disetor daur ulang. Itu pekerjaan yang mulia sekali. Itu sisi konsumen. Namun di sisi lain, saya tidak mau menyalahkan pemerintah atau pengusaha, cuma ekonomi kita sekarang dalam level benda wujud produk sangat plastik intensif. Kedua, kita mungkin saat ini ekonomi belum lebih kuat insentif untuk memproduksi barang berbasis plastik. Tapi disinsentif atau reward untuk pengusaha, bisnis kecil menengah untuk mengurangi plastik itu hampir tidak ada. Ya kalau saya misalnya sekarang sebagai penjual mainan lah misalnya, jual mainan. Kadang untuk benda saya bisa awet sampai dikirim ke pulau lain, saya punya kemasan plastik. Seperti itu contohnya. Jadi ekosistem ekonomi kita belum ada insentif kuat untuk atau rewarding less plastik. Kemudian ketiga, kita selalu ingat perspektif yang disampaikan Ibu Hajah Eni Nandang adalah sebenarnya sampah itu kalau benda itu udah tidak berguna lagi ya. Tapi kalau selama itu masih berguna itu belum jadi sampah. Nah sebenarnya daur hidup sampah plastik ini seberapa jauh kita bisa memanfaatkan pasca penggunaan tadi. Dari tutup gelas kopi kemasan,
Apakah itu kembali ke off taker sampah daur ulang? Semua benda-benda yang ada segitiganya itu, apakah itu kembali ke eh, pembeli benda plastik daur ulang? Itu kan tidak semua ya. Tadi kita sebut konsumen, kemudian produsen, kemudian tadi psikologis kita ya, seberapa kita melekat dengan plastik. Yang keempat sebenarnya di sisi wasit, ya, wasit dari yang mengatur tanggung jawab kita mengelola sampah. Dari sisi lingkungan RT, RW, kabupaten, provinsi, seberapa besarkah upaya warga dan pemerintah itu bahu-membahu mengelola sampah. Ya. Menariknya adalah seperti ini Mas Syam. Ketika kita berbicara wasit ya, saya tidak juga menyalahkan dalam satu sisi. Oh, sebenarnya harusnya salah dari dinas ini nih, terkait dan lain sebagainya. Akan tapi kalau kita melihat yang recycle, tempat-tempat yang bisa menampung untuk sampah-sampah yang di recycle itu hanya ada di kota-kota besar saja. Even Jakarta pun mungkin hanya ada di beberapa titik saja kita bisa menaruh itu kembali. Betul. Tapi di tempat-tempat lain di luar Jakarta, nggak usah terlalu jauh ke Sumatera atau ke Bali atau kemana, Bandung contohnya, atau misalkan Cianjur dan lain sebagainya, ini masih kekurangan pusat-pusat yang bisa menampung sampah itu, ataupun policy dari si pemerintah itu untuk menciptakan gerakan masyarakat untuk sadar akan sampah plastik itu dimasukkan ke dalam satu tempat, sehingga kesadaran tidak akan terjadi apabila tidak ada penampungan. Dalam hal ini bukan sampah yang menggunung ya, akan tetapi station-station itu harusnya ada di masing-masing. Bagaimana Anda melihat itu? Saya coba optimis ya, karena kalau kita terus menggali problem itu kita lupa mengeluangkan energi waktu kita mencari solusi. Perlu kita cermati saat ini upaya-upaya startup atau geliat ekonomi yang memiliki nilai ecopreneurship itu sedang tumbuh. Saya bukan pakar statistik bisnis ekonomi startup, cuma ini pandangan saya sedang tumbuh. Yeah. Kalau kita bandingkan 5-10 tahun lalu hampir ya tidak ada. Nah, saya rasa ini bergerak dari satu lapis generasi tentunya yang saya senang dan mungkin semoga ini terus tumbuh kembang adalah yang sudah peka dan mungkin ya ingin membangun ekonomi yang di situ hijau, ekonomi hijau. Saya ingin melihat masalah sampah ini dari sedikit sisi ekonomi, dalam artian sampah itu sekarang produksinya mungkin lebih tinggi daripada kapasitas masyarakat dan pemerintah dan juga produsen mengelola. Kedua, memang realitanya mungkin koreksi saya salah. Data 2022 kemampuan pemerintah untuk, jadi ada hitungan kasar ya, karena pemerintah punya data sampah yang masuk ke TPA berapa dan sebagainya. Untuk mengelola dan memilah itu secara, jadi sebutnya ada sampah yang terkelola dan sampah tidak terkelola. Itu hanya 30%-an kurang lebih. Dana yang tersedia, kapasitas negara ini. Jadi saat ini untuk secara pembiayaan, realitanya negara kita perlu kerjasama dengan pihak lain, dengan luar negeri atau dengan swasta dan sebagainya. Itu satu. Itu untuk sisi pembiayaan. Kedua, untuk kita sebut ya, karena sampah saat ini sudah masuk ke sistem sudah besar sekali, baik yang existing dulu sama yang baru besok, itu pekerjaan kita setiap waktu semakin berat. Sehingga untuk kalau kita mau mendorong akselerasi, kita sebutlah sampah itu terkelola, lebih banyak kolaborasi, kita sebut perlu transformasi. Ini agak klise ya bahasanya, transformasi disebut. Cuma transformasi karena dalam artian perlu perubahan yang serentak. Ya, gerakan, sisi perilaku, cara pandang, bagaimana bisnis hari-hari beroperasi. Kemudian tadi, tentunya kalau ada regulasi, peraturan, sanksi, larangan, itu semua ditegakkan dengan baik. Saya rasa itu. Dan juga balik ke sisi ekonomi, kami kalau boleh bercermin ke negara-negara Eropa,
di situ ada pajak khusus Gitu. pengolahan sampah. Mungkin pajak plastik, saya tidak paham detailnya, cuma ada pajak yang diambil dari harga satu barang, tapi nanti disalurkan manfaatnya juga untuk lingkungan, pengolahan sampah. Sehingga ketika saya beli misalnya sebuah handphone gitu ya, merek X misalnya, di situ ada logam berat di dalamnya. Nah, di dalam harga handphone itu ada biaya yang termasuk ya kita bayarkan perusahaan, sehingga perusahaan nanti bayar pajak mungkin ya ke negara. Yeah. Namun di situ benar-benar terkomitmenkan porsi 10% misalnya dari harga handphone tersebut nanti dimasuk ke kamar pembiayaan negara dan itu disalurkan untuk mengelola demanufaktur dari handphone. Demanufaktur itu ketika handphone usang ditampung, dipretelin lagi, nanti diambil komponen-komponen mana yang bisa plastik, logam berat. Di negara maju ini pun bukan hal yang sempurna terjadi. Di Jerman, di Eropa, lalu mungkin di Australia juga negara-negara maju. Tapi demanufaktur atau sebutnya circular economy ini sedang digalakkan. Ini satu sektor yang mungkin kalau saya sarankan ke pemuda-pemuda yang berminat di engineering, teknik lingkungan, bergerak di digital technology, Internet of Things. Circular economy ini perlu introduksi teknologi baru. Gimana punya mesin yang di situ bisa tahu cepat sorting, ini logam, ini plastik. Contoh seperti itu. Oke. Itu mungkin sisi Solusi lah. Solusi tapi tidak berpaku ke satu peran ya. Berbagai peran. Artinya banyak yang stakeholder yang terlibat di dalam situ sehingga ini bisa sama-sama penyerapan itu. Kita berbicaranya lagi, mungkin itu salah satu solusi. Kita berbicara lagi tentang laut. Laut ini kalau yang Anda lihat juga dan yang saya amati juga karena saya juga suka dengan laut tersebut, banyak hal di dalam laut Indonesia khususnya ini bukan hanya tentang sampah plastik yang begitu darurat gitu. Tetapi juga banyak juga zat-zat kimia yang ada di laut ini yang juga merusak ekosistem yang ada di laut tersebut. Sementara kita tahu bahwasanya laut sumber kehidupan. Ya, kalau Anda melihatnya dengan begitu banyaknya sampah, kemudian juga ya kita tidak bisa menutup mata dengan adanya tambang dan lain sebagainya yang tentu itu akan merusak ekosistem di bawah laut. Polisi seperti apa yang bisa ditawarkan kemudian tidak juga mengganggu pergerakan manufaktur ini sehingga ini bisa sama win-win solution gitu. Saya bukan pakar di AMDAL jujur. Ya, analisis mengenai dampak lingkungan ataupun pakar dampak industri berat gitu terhadap lingkungan. Namun hanya saja ketika kita bicara ke sektor ekonomi yang syarat akan teknologi ya, baik itu eksplorasi minerba, manufaktur kendaraan dan sebagainya, tidak harus di pinggir laut, baik yang di terestrial. Saat kita membangun pabrik ya, kita menerapkan mekanisme pabrik yang canggih, kita yakin ya teknologi yang kita adopsi itu juga dibarengi perkembangan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan atau environmental safeguard. Dan kita di masa saat ini keilmuan dan solusi environmental safeguard atau penjagaan keadaan lingkungan juga sosial itu sama-sama sudah maju lah. Sekarang tinggal kita mau balance ya saat kita membangun sebuah kegiatan ekonomi, baik itu yang ekstraktif ya menggali dari dalam tanah ataupun di situ yang syarat akan pembakaran bahan bakar fosil misalnya. Apakah kita juga berbarengan dengan menerapkan safeguard lingkungan tersebut? Kedua, apakah peraturan yang sudah ada gitu ya, yang di situ bisa dibilang cukup dalam ya, aspek-aspek harus dipatuhi itu sudah berjalan. Sehingga apa? Enforcement, compliance, kepatuhan itu jalan semua. Tapi balik juga ke ekonomi.
mau nggak kita bersama-sama ketika memanfaatkan satu produk atau jasa yang di situ dalam penciptaan produksinya punya dampak besar ke lingkungan, di dalam harga yang kita bayar termasuk harga untuk kita membiayai reparasi lingkungan atau dampak lingkungan tersebut. Di situ akan menjadi pertanyaan yang sulit dijawab. Ketika saya punya mikrofon ini mungkin dengan harga berbeda, yang di situ mungkin saya bayar tapi pabrik tersebut bertanggung jawab. Lebih mahal tuh, mikrofonnya Mas Dika lebih mahal. Tapi perusahaan itu bertanggung jawab dan jelas ya, dana tersebut masuk ke pemerintah atau pihak-pihak lain yang di situ nanti memperbaiki dampak dari produksi tersebut. Itu keadaan ideal Mas Dika. Saya mungkin terlalu naif. Cuma itulah kalau kita membangun sustainable business atau environmentally friendly business, seperti itulah. Ya, artinya memang kita melihatnya balancing antara reparasi lingkungannya, kemudian juga dengan harga yang ditawarkan. Permasalahannya adalah balik lagi ke masyarakat, konsumen. Mau tidak ada penambahan harga yang lebih tinggi terhadap bahan yang akan dia beli untuk reparasi lingkungan itu. Nah, kita berbicara juga dari sisi mangrove, Mas Yam. Anda melihatnya seperti apa? Karena kita tahu bahwasannya Indonesia ini salah satu pasar karbon yang lumayan tinggi dan juga seksi diminati oleh dunia gitu. Mungkin kita buang jauh-jauh dulu soal pasar karbon, boleh nggak? Kita buang jauh-jauh dulu, geser dulu nih pasar karbon. Saya ingin coba kita reframing mindset kita terhadap laut termasuk ekosistem mangrove. Kita ini secara historis ratusan ribuan tahun, kita ini bangsa yang jati diri, pola hidup, cara pandang, bahkan adat istiadat itu berorientasi pesisir laut dan pulau. Zaman Sriwijaya, kemudian Majapahit, hingga pengaruh India dan Cina masuk ke Indonesia, jalurnya semua laut. Sehingga hingga mungkin pasca kemerdekaan melalui deklarasi Juanda, ya kita berhasil mengakui bahwa kita negara kepulauan. Ya mungkin kalau kita catat, itu kalau deklarasi Juanda nggak ada, saya nyebrang dari Jawa ke Bali, mungkin saya bayar pajak ke negara penjajah siapa itu yang menguasai selat. Tapi sekarang kita tidak. Itu kita syukuri. Sehingga kita bicara preservasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dari hari kita harus ditumbuhkan awal adalah ini legacy dari pendahulu kita, mati-matian, berdarah-darah, dan ada interaksi antar bangsa juga yang di situ kita punya kekayaan bakau. Bahkan di relief Borobudur itu, kalau saya boleh tidak salah mengutip dari Bapak Dr. Ari Kim dari BRIN, ada jenis mangrove yang di situ diduga sampai Madagaskar, dibawa di kapal sebagai salah satu mungkin ya barter. Tapi ada juga jenis-jenis mangrove yang datang dari Madagaskar sampai ke Indonesia gitu. Itu hanya dugaan. Cuma kalau dari track record relief dan juga hal itu bisa kelihatan. Nah, balik lagi ke mangrove tadi. Sehingga nilai mangrove itu satu, kita nggak boleh menyempitkannya sebagai sebuah karbon saja. Ada nilai budaya, sosial, ada ethnographic value di situ. Itu satu. Kedua, ekosistem itu semua Allah Subhanahu Wa Taala paling itu hal yang berhubungan satu yang lain. Mangrove nggak ada. Itu ikan-ikan bayi kecil. Itu kekurangan tempat mereka tumbuh kembang. Jadi kalau kita punya bayi kan kita taruh di tempat kecil ya. Kayak nursery area atau tempat mereka untuk rangkak-rangkak, mencoba belajar nyari makan. Mangrove itu di tempat seperti itu. Mangrove nggak ada. Domino efeknya adalah sumber daya perikanan. Domino efeknya adalah ke pelindungan garis pantai kalau lagi ada tsunami, lagi ada badai. Yang di situ kalau ditarik benang merahnya apa? Ke perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga misi kita untuk menjaga ekosistem mangrove, juga terumbu karang, lamun adalah untuk menolong saudara setanah air kita. Ketika di situ memang, ternyata dari mangrove ada potensi menyerap kandungan karbon sekian. Ternyata ada potensi bisa didolarkan atau dirupiahkan. Saya rasa itu satu nilai tambah yang bisa patut dieksplorasi.
Cuma kita jangan sampai melupakan permasalahan historis yang selama ini muncul tenggelam, belum teratasi dengan maksimal. Sehingga kemarin kami sempat diskusi dengan beberapa warga LD di Bangka gitu. Bangka dan Belitung, potensi mangrove yang tersisa saya kurang lupa berapa hektar, cuma cukup banyak. Karena Bangka Belitung itu salah satu provinsi yang post mining. Jadi ekonominya dulu tambang, sekarang sudah mereda dan masyarakat semua punya keinginan kuat. Koreksi ya saya salah ya kawan-kawan Bangka Belitung. Masyarakat punya keinginan kuat bagaimana kita bisa mengangkat nilai mangrove. Tapi belum sampai karbon, Mas. Coba bagaimana pariwisata, bagaimana produk-produk berbasis mangrove bisa kita ambil dari buah, dari potensi edukasinya luar biasa. Di mangrove kalau kawan-kawan berkenan menyelup kakinya ke lumpur mangrove, itu di bawah ada kepiting, ada kerang-kerangan. Saat pasang, kalau di situ perairan baik, itu ada ikan-ikan kecil masuk ke situ. Jadi sarana edukasi juga. Pendidikan untuk apa? Literasi kemaritiman kita. Ketika ekonomi setempat, gak cuma ekonomi ya, cara pandang masyarakat setempat sudah mengesampingkan mangrove, ya literasi itu tidak berfokus lagi ke laut. Yang mungkin disinggung oleh Bapak Presiden Jokowi itu kita membungkungi laut dulu. Sekarang mari kita menghadap laut. Oke. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini mewakili dari yang akan ditanyakan oleh liners yang ada di rumah sana terkait juga dengan dampak laut terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Kalau stok ikan terus menurun, efeknya ke harga dan juga itu ke masyarakat akan seperti apa, Mas? Stok ikan menurun. Dalam artian mungkin saya sebagai nelayan, saya ke laut, saya dapat ikan ya. Saya biasa dapat ikan di bulan ini setengah kuintal, 20 kilo. Terus tahun depan atau bulan depan saya cuma dapat 10 kilo. Kalau dari pandangan saya, jumlah ikan yang masyarakat mampu ambil dari laut, itu tidak selalu berkorelasi dengan harga. Kawan-kawan di pesisir pulau banyak bercerita, saat itu musim panen ikan. Mereka dapat ikan banyak, tapi harganya turun. Harganya turun, tapi bukan karena harga ikan itu murah, bukan. Tapi karena pembelinya hanya sedikit di pulau tersebut. Itu namanya, kalau saya sebut oligopsoni. Jadi di mana supply-nya terlalu banyak ketimbang pembelinya. Sehingga kita bisa lihat, kita nangkep banyak, tapi jumlah ikan itu tidak terapresiasi. Dan silakan Mas Diga kalau bisa survei ke kawan-kawan di pesisir pulau-pulau kecil, ada masa-masa ikan itu harus dibuang di laut. Gitu. Harus menggunung di tempat pelelangan ikan atau di pasar setempat, karena itu sudah tidak bisa terserap lagi masyarakat. Desa sudah mengambil sudah untuk konsumsi. Ikan-ikan yang grade baik sudah dibawa oleh kawan-kawan perantara ya keluar pulau. Lalu ada mungkin grade di bawahnya ada yang membawa keluar dari desa. Tapi ada sisa itu. Kita sebut kadang kawan-kawan di perikanan ikan rucah atau ikan yang undervalue. Tapi di situ terjadi waste besar. Nah ini tentunya tidak terjadi di semua tempat. Cuma ada kondisi-kondisi di situ terjadi. Sehingga tadi kita dibeli blessing rezeki Allah, bisa mengambil banyak, tapi kemampuan kita untuk memanfaatkannya kurang. Kembali lagi ada saya tidak mau menilai kawan-kawan nelayan ataupun yang di rantai dagang perikanan, hanya saja hati-hati ketika kita punya ekonomi of greed ya. Kita terdorong untuk mengambil banyak tapi tidak bisa mengambil value-nya. Oke, artinya kira-kira gitu Mas. Iya. Ada lagi satu lagi, cuma apa tuh satu lagi? Satu adalah kita ini saat ini masih volume intensif negara kita. Jadi kedua adalah kalau kita lihat laporan FAO berjudul State of the World Fisheries and Aquaculture, nggak singkatannya SOFIA, itu diterbitkan FAO tiap 2 tahun atau tiap 1 tahun.
Dan yang terakhir kita lihat Indonesia ini produsen perikanan kedua setelah Cina. Lalu 7% ikan tangkap atau perikanan tangkap itu ikan yang ngambil di laut yang di dunia saat ini itu supply dari Indonesia. Banyak Mas, banyak sekali. Kemudian tidak hanya ikan, 50% rumput laut yang terdistribusi di dunia datang dari Indonesia. Tentunya itu kalau kita logikakan itu menambah devisa tinggi sekali bagi negara. Namun realitanya di pesisir laut itu di mana prevalensi kemiskinan dan juga malnutrisi tinggi. Betul. Hal itu juga yang ingin saya tanyakan juga ke Mas Syam terkait dengan apa yang sudah Anda sebutkan tadi, rumput laut. Kita nggak berbicara ikan, hasil laut lah semuanya. Itu memiliki nilai atau value yang sangat-sangat tinggi apabila dapat dikelola dengan benar. Untuk saat ini saja, ya, hasil dari laut tersebut itu sudah menjadi penyumbang devisa negara yang tertinggi lah di Indonesia, salah satunya seperti itu. Tapi kenapa masyarakat yang mencari ikan dan hidup dari menjual ikan ini, taraf ekonominya hanya ya kategorikanlah seperti itu saja? Apakah ada satu mata rantai yang tidak berjalan, ataukah mata rantai itu hanya dimiliki oleh satu orang saja dalam satu pulau atau dua orang saja dalam satu pulau sehingga ekonominya tidak merata? Harusnya ketika ini menjadi sebuah devisa yang tinggi, sumber devisa yang tinggi bagi negara, maka masyarakat pesisir harusnya sejahtera karena mereka adalah tombak utama dalam pencarian ikan di laut gitu. Yang sampean amati bagaimana? Asumsi Mas Dika saya rasa benar sekali. Jadi ini tantangan negara archipelagik ya. Kita ada pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil. Ketika Anda harus membawa satu barang ke tempat lain, terus menyeberang ke satu pulau-pulau lain. Bahkan 3 lompatan ya, kawan-kawan di Selayar, kadang dari Selayar, lalu lompat ke pesisir Sulawesi Selatan hingga sampai ke Makassar. Itu yang terdekat, ada yang lebih jauh lagi. Sehingga di sisi rantai distribusi ada cost besar. Itu baru antar pulau. Belum lagi kalau Mas Dika ingin memanggil ikan tuna ditangkap di Papua untuk dibawa ke Jakarta misalnya. Itu kalau belum sudah keluar Indonesia ya. Jadi ada cost besar distribusi. Dan cost itu kadang dari temuan kami, tapi tentunya sempit ya. Dari berapa yang lokasi kami teliti adalah cost itu kadang ditanggung oleh nelayan. Gitu ya. Ketika saya mau menjual lewat Mas Dika, ternyata di pulau hanya 2 orang bisa menjual ikan keluar dari pulau. Maka mungkin kalau saat itu Mas Dika tahu, oh di pulau lain ikan saya harganya misalnya 50.000 per kilo. Tapi kan ada cost harus mengeluarkan, mungkin dari perantara kedua, ketiga akan meminta, saya nggak bisa harga ini, harus dikurangi karena saya akan membawa. Sehingga harga cost yang ditanggung di produsen atau pengambil ikan itu juga jadi tinggi. Jadi nilai itu tertahan, ada ceiling. Itu satu. Kedua, masalah ketahanan energi. Jika kita ke Norwegia, maaf ya kalau saya benchmarkkan negara maju, cuma kita harus bertoleh ke negara maritim lain supaya kita terpacu untuk maju. Dari budidaya salmon gitu ya, kemudian masuk ke filet, masuk kemasan, di dalam truk, masuk ke shipping container, itu dingin terjaga terus. Jadi cold chain, rantai pendingin itu nggak putus dari produsen sampai mungkin di salah satu restoran di Jakarta. Di Indonesia berbeda, ikan dari laut hari itu harus terjual karena tidak ada pendingin, Mas. 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, kondisi sanitasi atau higienitas bagus ya, mungkin bisa bertahan. Mungkin kalau kondisi lingkungan tidak begitu, ikan itu sudah tidak segar. Jadi nggak cuma ikan itu mungkin daya tarik, bukan ikan yang prestasinya tinggi kayak tuna, tongkol, cakalang.
Tapi kondisi freshnya membuat dia turun. Sehingga nanti ada harga lagi. Maaf Pak Dika, ini matanya udah agak merah. Ada bagian yang memar atau mulai busuk. Turun harga. Jadi ada pressure ke harga yang di situ sebagai masyarakat pesisir, kalau saya memposisikan, itu butuh dukungan dari luar. Tidak bisa berdaya sendiri. Ya itu yang saya amati Mas Yam, terkait dengan bagaimana sebenarnya begini. Kita melihat bahwasannya ikan dan juga para pengepul, kemudian nelayan dan lain sebagainya, stakeholder lah saya katakan, yang bergelut di bidang penangkapan ikan ini. Dan negara mengetahui bahwasannya ini adalah salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara gitu. Kenapa hal ini yang sudah terjadi ratusan tahun ataupun ya puluhan tahun lah gitu, ini tidak menjadi fokus? Bagaimana kita melihat Cina, bagaimana Anda mengatakan Norwegia, ada stakeholder yang dari negara yang turun untuk kemudian membackup hal semacam itu, sehingga kita dapat mensejahterakan nelayan dan juga devisa negara akan lebih tinggi. Saya coba menjawab ini di sisi realita kapasitas sebagai pemerintah dan masyarakat. Ketika kita membangun kapasitas, karena kalau kita lihat, tentunya ini saya mungkin menggeneralisir, cuman 80% lah, ini kasar saja. Perikanan kita ini perikanan skala kecil. Ada 20% itu yang mungkin dikelola sebuah perusahaan yang di situ dalam kapasitas kapal gross tonnage-nya besar yang bisa keluar. Nah, sisanya itu kawan-kawan kita dengan kapasitas kapal yang mungkin 50 gross ton ke bawah, mulai dari jukung kapal-kapal kecil sampai yang kapal kayu lah menengah. Yang di sini dalam mengelola bisnis tersebut, nelayan kadang tidak semuanya sebagai business owner, mereka sebagai pengambil ikan saja. Dan jumlahnya banyak sekali, Mas. Banyak sekali yang saya sebagai nelayan atau produsen rumput laut itu posisi sebagai produsen saya, tapi tidak mengelola bisnis sehingga saya bisa punya sekaligus pemasarannya saya kendalikan semua, tidak. Buat pemerintah Indonesia ini pekerjaan berat sekali. Lalu kedua, negara kita tentunya punya di tiap periode tentunya kita punya tantangan ekonomi, Mas ya. Dan kadang tantangan ekonomi tersebut perlu, saya rasa pemerintah sudah memberikan porsi kepada perikanan dan kelautan. Cuma mungkin belum bisa sebesar yang dibutuhkan. Nah, kalau saya lihat dalam bahu-membahu membangun kapasitas kawan-kawan di pesisir pulau, jangan mengandalkan pemerintah saja. Harus bersama masyarakat swasta dan juga akademisi dan juga lembaga-lembaga LSM dan juga organisasi non pemerintah. Sebab ada hal-hal perubahan pelan yang di situ memang harus dihandle, nggak bisa dari pemerintah saja. Harus ada orang yang mendampingi masyarakat di bawah. Mungkin pemerintah setempat dengan mitra itu yang day to day perubahan kapasitas yang harus dibina. Tapi ada juga yang sifatnya bisa dikunci lama. Semestinya pemerintah menetapkan peraturan penangkapan yang tidak destruktif, itu satu. Seperti pemerintah melakukan penetapan kawasan zonasi berbasis adat. Contoh, jika masyarakat setempat sudah direkognisi sebagai masyarakat hukum adat, mereka bisa punya delineasi batas kawasan desa pesisir mereka hingga lautnya, yang di situ mereka bisa kelola skala mandiri. Termasuk di situ mereka bisa melakukan peraturan sendiri. Jadi jika ada dari luar desa atau luar daerah masuk ke situ, ya mereka bisa kasarannya meminta untuk ini kawasan kami. Ya. Dan jujur kalau saya balikan ke pemerintah, ini pekerjaan harus kita topang bareng-bareng. Dan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau besar punya karakteristik yang berbeda-beda. Budaya yang berbeda-beda. Histori, cara komunikasi,
adat istiadat. Sehingga kadang there's no one size fit all solution. Mungkin kita bisa bicara saya dengan mudah. Oh mungkin pemuda di Pulau X mulailah bisa e-commerce. Sehingga pemasaran bisa lewat Tokopedia. Langsung gitu. Langsung. Tetapi ketika itu kan opini yang naif kalau kita tidak memandang keadaan lokal. Tapi Mas Dika, banyak inovasi bisnis yang di situ mencoba mengatasi ini dalam solusi digital. Namanya e-fishery. E-fishery ini salah satu perikanan berbasis digital ya. Ada beberapa perusahaan startup yang di situ, contoh, dia menerapkan teknologi IoT, Internet of Things, untuk menerapkan sistem pakan otomatisasi di tambak-tambak. Ada yang menerapkan sensor di mana di situ bisa menduga ini kualitas air udah mulai jelek, ini waktunya ganti. Ada yang menerapkan teknologi, saya kurang tahu sudah masuk Indonesia atau enggak, tapi di negara ASEAN udah diterapkan, dia bisa mendeteksi kayak suara-suara mikro di bawah. Ini tanda udangnya lagi stres, ikannya lagi stres. Yang di situ kalau kita terapkan, itu bisa mengurangi cost risiko bisnis dalam budidaya ya. Kedua, energi untuk pengawasan, maintenance lebih tepat sasaran. Dan kita gak gambling dengan keadaan air dan cuaca dan sebagainya. Dan yang ketiga yang paling penting, pemasaran melalui digital. Kalau di masa lalu saya mungkin sebagai pembudidaya atau sebagai nelayan, saya hanya tahu mungkin saya main ke desa sebelah, itu berapa kerapu? 1 ons. Oh 1 ons misalnya ini asal aja teman-teman 200.000 gitu. Tapi sekarang kita kan ada WA, kita bisa kontak. Pak Desa di pulau mana? Kemarin itu kerapu diambil berapa? Oh 400.000. Semua bisa ngikuti harganya sama. Dan tahu apa yang sedang bermain di sana. Ya. Artinya sebenarnya solusi-solusi itu banyak sekali yang bisa dimainkan. Yang saya garis bawahi adalah devisa negara. Kita ini salah satu penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia, di mana hasilnya adalah dari ikan dan juga laut. Tentu ketika devisa terbesar harusnya spare dana terhadap pengawasan, kemudian juga perawatan dan lain sebagainya teman-teman ini akan lebih besar juga. Tapi ya sudahlah, kita juga akan tidak mengetahui bagaimana implementasi teman-teman kita yang ada di atas sana gitu. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang juga menjadi keresahan saya aja. Umumnya mungkin keresahan masyarakat Indonesia gitu. Keresahan lingkungan itu wajar. Ya. Terkait dengan pencurian ikan. Bagaimana laut kita ini bisa dimasuki? Karena potensi ikannya yang sangat besar gitu. Ini bahkan sampai internasional banyak yang sudah mencuri ikan Indonesia gitu. Nah, Anda melihatnya apa yang terjadi di sini? Apakah Internet of Things-nya tidak berjalan atau bagaimana? Saya bukan pakar keamanan laut ya. Saya akan menjawab ini atas kapasitas saya, disclaimer kawan-kawan. Dan tentunya ini kawan-kawan praktisi yang nonton saya mungkin akan mulai jawab ini ya. Saya mungkin hanya bisa katakan laut kita luas sekali. Satu. Kedua, untuk pengawasan laut yang optimal dan real time. Kita ngomong real time. Itu perlu manpower yang banyak. Dan kami dipercaya berapa kali membantu KKP. Effort pemerintah Indonesia itu, kalau saya bilang sudah tidak ada hentinya sebenarnya untuk keamanan laut. Karena Polairut, Polri, TNI, termasuk polisi bea cukai itu semua tuh kalau di daerah-daerah perbatasan sudah kerjasama Mas. Bahkan saling bantu armada kadang. Namun kadang pelanggaran ya kapal masuk ke wilayah perairan Indonesia itu masih terjadi. Tidak terlihat. Itu kedua adalah kalau saya kurang tahu ya. Kalau di negara lain mungkin dengan pengawasan satelit yang terupdate. Kalau melihat negara lain sangat mengerikan loh. Betul. Masuk lewat teritori dikit saja sudah peluru itu. Betul. Kenapa sampai di Indonesia masuk perairan Indonesia sempat makan dulu, sempat
ambil ikan berapa puluh ton dulu. Saya Tidak terpantau lah ya. Saya orangnya objektif. Jadi kalau saya tidak punya fakta, saya tidak komentar aja. Kira-kira begitu Mas. Iya. Oke. Cuma saya hanya bisa sampaikan bahwa saya sempat bertemu dengan kawan-kawan yang di situ mungkin melakukan cara tangkap yang tidak pas dengan destruktif. Saya ngomong tidak pas, tapi bukan, saya tidak bisa bilang mereka kawan-kawan ini melakukan perbuatan yang buruk, karena kadang kondisi itu mendorong kawan-kawan di pesisir pulau untuk ya tadi cara tangkap dengan destruktif. Kedua, atau mungkin sebenarnya tidak, yang kalau dari perspektif pemerintah ketika saya punya ikan, itu baiknya ikan itu diantar dulu ke tempat pelelangan setempat sehingga terdata. Ikan itu. Iya, didata oleh negara. Cuma kadang saya sudah keburu di tengah laut, mungkin ongkos untuk balik lebih enak kapal pulang tuh enteng Mas. Oke. Bensinnya lebih kurang. Sehingga mungkin di tengah saya ketemu lain-lain gitu. Oh iya ya, ketemu dan ya udahlah ambillah gitu ya. Ketemu dengan kawan-kawan, saudara kita semua di ASEAN satu rumpun. Satu rumpun itu Ya. saya setuju. Bolehlah kita tukar, misalnya nih saya ada kerapu, Ya, saya ya. mungkin ada bahan pangan pokok juga ya. Itu mungkin terjadi Terjadi di laut dan itu bagaimana? karena satu rumpun tadi ya. Ya kalau saya ambil positif, Nusantara terbentuk ini karena barter yang luar biasa kan antar negara gitu. Betul. Cuma barternya itu kebanyakan di dalam laut Indonesia itu. Oh enggak ya, subsidi saya aja lah ya. Saya nggak punya jawaban untuk itu. Mungkin kapan-kapan kita bisa undang kawan-kawan dari Direktur Pengawasan Betul. Perikanan untuk bisa cerita sedikit fakta-fakta di lapangan. Di lapangan seperti apa? Betul Itu menarik. lebih sahih dan lebih sesuai lah. Benar, makalahnya. objektif lah ya. Objektif. Karena mereka di lapangan. Oke, Mas Yam mungkin Membuat terakhir. saya terpojok nih kayaknya. Terakhir Mas Yam. Mungkin pesannya untuk liners yang ada di rumah terkait dengan bagaimana kita harus peduli terhadap laut, lingkungan, dan walaupun kita bukan orang pesisir, tapi kita masyarakat Indonesia yang tentunya menikmati hasil dari devisa teman-teman nelayan. Silakan. Harapan ya, saya tuh banyak dalam berkecimpung di lingkungan ini karena kebetulan. Bukan saya, jujur saya tidak kayak sejak kecil tiba-tiba saya punya pencerahan, saya ingin Di laut gitu. gimana. Cuma saya banyak mungkin Allah paring di sekitar saya, termasuk dari orang tua dan orang-orang dikenalkan orang tua, dan juga kawan-kawan ya mungkin selama saya kuliah itu orang-orang yang punya kepekaan dengan tidak hanya lingkungan sosial dan lingkungan, sehingga saya punya value itu selama proses. Bukan berarti saya orang yang sangat itu ya, orang sangat heroik atau punya misi yang mulia, tidak, cuma banyak pengaruh tersebut. Jadi jika kita ingin mungkin ya berkarir atau punya keahlian di bidang lingkungan, tidak hanya kelautan, ya kita harus, bukan harus, saya nggak mau harus, memastikan kita di dalam like-minded people itu, di dalam circle yang punya passion atau ketertarikan yang sama. Itu pertama, karena banyak hal-hal ketika kita ingin melangkah Mas, mau berencana sekolah, ya kan, mau berencana milih kerjaan, itu kadang kita perlu guidance dari orang yang sudah lebih berpengalaman. Saya pribadi, saya akan bertanya ke orang yang biasanya lebih tua, karena orang lebih tua itu lebih berpengalaman. Saya nggak mau nengok ke orang serating saya. Nope. Itu kiri kanan itu untuk teman kita bergerilya bareng. Tapi kalau belajar saya ke atas. Lebih tua, orang tua. Orang tua tuh doa ya tentunya nomor satu. Dan minta restu kalau kita, kita mau ini, melakukan ini, doain. Itu nomor satu. Kedua, teman-teman, kakak kelas, senior, sama mungkin punya end goal lebih dari untuk lingkungan. End goal lebih lingkungan adalah sebenarnya ke manusia gitu. Karena kalau kita di lingkungan itu harus ada benang merah, siapa yang nanti diuntungkan dari peranan kita di situ. Mau nggak mau, kalau kawan-kawan di lingkungan itu bersinggungan dengan saudara-saudara kita di masyarakat yang dekat dengan sumber daya alam. Itu buat saya pelajaran besar, belajar dari kawan-kawan di dekat sumber daya alam, di laut, di pesisir pulau, memahami kondisi mereka gitu ya, apa yang mereka butuhkan, sehingga kadang
saat saya melangkah sesuatu kita kelihatan hambar tuh. Saya memutuskan untuk belajar menyelam misalnya. Buat apa gitu misalnya. Tapi buat apa itu dijawab dulu. Oh saya menyelam sehingga saya bisa tahu keadaan terumbu karang. Saya dulu tuh bisa identifikasi koral spesies apa seperti itu. Dulu ya, sekarang udah lupa. Cuma tanya lagi, buat apa saya tahu spesies terumbu karang? Kalau misalnya kita tanya ke Prof. Sudarsono pakar dengan berbagai jenis pohon. Buat apa ini ditanya sehingga nanti, oh ini buat manfaat membantu masyarakat. Manfaat membantu pemerintah mencari solusi. Dan kalau udah berkeluarga, manfaat agar dapur kita tetap bisa ngebul ya, kasarannya gitu. Nah kadang kita punya rencana ideal, tapi Allah kadang agak belokin dikit. Nah kalau belokin dikit itu betul doa. Tanya ke orang tua, yang orang-orang yang menjadi restu dan kepanjangan tangan Allah ya tentunya. Itu tanya tuh. Sehingga kadang walaupun kita rencananya sudah ditulis nih Mas ya. Aku 5 tahun mau jadi misalnya ya saya pelaut handal gitu ya sampai ke Antartika. Tapi gak nyampe gitu. Tapi kita udah doa, udah berencana. Tapi Allah paling yang lain, ya gak apa-apa juga gitu. Gak masalah juga. Gak masalah juga. Dan kelautan ini gak harus jadi biolog ataupun peneliti lingkungan. Jadi bajak laut juga bisa. Jadi host, jadi sebagai jurnalis juga bisa. Oh bisa. Berkontribusi. Kelautan. Bisa juga di laut tuh pakai topi jerami bisa. Bisa. Cuma karena panas cuacanya kan. Kalau topi jerami Mas. Iya. Saya gak jadi deh. Iya jadi ngomong. Oke, I know. Ya sudah. Berarti itu pesannya ya untuk teman-teman. Betul. Dan berkontribusi lingkungan itu gak harus sesuatu yang langkah besar berhubungan dengan karir atau pekerjaan. Iya. Saya di rumah lagi struggle apa? Kita mulai sorting plastik. Jadi ini bapaknya agak sedikit obsesif gitu. Ketika ada sampah plastik di rumah, kita tampung dulu. Cuci bro. Terus? Cuci, keringin. Masukin ke karung. Dan kita kirim ke off-taker yang ada di Jakarta. Buat saya value-nya bukan, impact-nya kecil dibandingkan ratusan ton plastik yang diproduksi tiap hari ya oleh perusahaan. Tapi saya di situ ngajarin nilai perubahan ke anak-anak. Anak-anak saya jujur baru masih nonton doang ya. Kadang-kadang dia mau nyuci. Cuma kita kasih contoh. Karena isu lingkungan, isu lintas generasi. Betul. That's the issue. Polusi 20 tahun lalu yang dilepas, gak cuma Indonesia, negara maju lain yang intensif. Itu dampak iklimnya sekarang. Gitu. Maka disebut climate change itu irreversible. Karena komposisi atmosfer sekarang itu hasil lepasan berapa 10 tahun lalu. Sampah juga sama gitu. Mungkin yang saat itu kita kawan-kawan di DPW Banten mungkin sering ke laut ya. Lihat di bawah ada sampah plastik. Itu mungkin bukan sampah hari itu, sampah 2 bulan lalu, 5 bulan lalu. Kemarin sering lihat ya di mana? Kawan-kawan di Pandawara, itu gak salah ya. Ya pernah menunjukkan kok gak salah ya. Ada bungkus Indomie. Oh maaf saya gak boleh sebut ya. Kita take out. Indo yang lain boleh. Jadi saat itu kawan-kawan relawan pembersih menunjukkan 1 bungkus mie instan lah di kawasan mangrove. Dan di situ disebut tanggal produksi atau tanggal kadaluarsanya setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Yang kecil-kecil dulu, gitu. Tapi kita berusaha untuk berdampak di dalam sistem. Dan kedua, kecemasan tadi Mas, penting Mas. Saya ada masa dulu itu ketika karena selesai lingkungan, saya punya kayak oversensitif dengan isu lingkungan. Dan itu ada kecemasan berlebih sekarang. Ya kita ngelihat siapa makan ikan apa, ini kita harus ada perasaan ini ikannya dari mana gitu. Ditangkapnya benar atau tidak. Nah cuma kalau kita terlalu ideal dan memelihara kecemasan tersebut, kita tidak nyaman. Kita harus batasi dengan peran kita. Peran ya. Peran itu dia. Masih muda, tidak banyak tanggungan, banyak waktu eksplorasi keilmuan, gunakan itu. Kalau mau doom scrolling soal kelautan lah. Gitu. Aman ya. Jadi peta-peta Indonesia ada semua lah. Ya peta-peta isu-isu lingkungan di Instagram banyak sekali. Jangan doom scrolling misalnya topi jerami, tapi topi jeraminya jadi apa gitu. Iya bisa sih itu. Atau pakai, kalau kapal tuh biasanya pakai bendera ya Mas.
Pakai bendera. Bendera. Warna apa bagusnya? Tergantung negaranya Mas. Oh, jangan pakai negara. Bukan Kan pakai negara. kita punya sendiri. Kelompok nelayan Indonesia nih. Warna hitam gak sih bagus? Bahaya Mas. Ya jangan ya. Nggak, maksudnya bahaya Oh, itu. bahayanya. Kalau malam lagi darurat nggak kelihatan tuh bendera. Oh iya hitam. benar juga benar. Oh dikasih kuning dikit. Nanti kalau hitam Hmm. ada kuning di tengah, nanti kayak benderanya itu apa First Nation-nya orang-orang native Australia. Oh iya udah. Berarti dikasih tanda silang aja. tanda kasih silang. Iya. Biar lebih culture. Ya mungkin fungsinya silang, Iya. kasih LED Mas. Jadi kalau malam itu Kelihatan ya. kelihatan lagi. Jangan lupa pakai topi jerami. Panas di laut bros. Saya nggak tahu itu kalau topi jerami kena angin lepas nggak tuh Mas? Oh tinggal dikasih tali. Oh sih. kasih tali. Sama pakai baju singlet jangan lupa dipotong. Warna merah. Kalau bisa singletnya itu yang ini Mas, spotlight glow in the dark. Oh, iya Jadi juga. safety karena kalau di kapal itu di geladak kita harus safety nomor 1. Harus safety sih. Celana pendek lepis potong. Jangan lupa setengah tiang. Waduh, kalau levis, saya milihnya polyester aja Mas, gampang Polyester. kering. Iya, Kalau iya. katun-katun gitu, gampang dijemurnya lama Oke, keringnya. peta udah lengkap peta. Peta apa Mas? Peta Indonesia. Kan kita mau keliling. Peta ada. Iya, ada. Di rumah saya juga ada. Di HP tinggal buka peta. Oh iya. Aman lah pokoknya ya ke depannya. Oke. Oke, terima kasih Jazakallah Mas Amin. Yam. Sudah bergabung bersama kami, luar biasa sekali, banyak sekali ilmunya yang didapatkan, cerita-ceritanya luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya teman-teman Amin. liners yang ada di rumah. Bahwasannya Amin. suatu gerakan itu tidak harus dimulai dari gerakan yang besar, akan tetapi dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Tapi konsisten. Iya konsisten, kayak ngumpulin plastik, misahin, Iya. konsisten aja. Jadi tidak usah dipedulikan yang besar-besar dulu gitu ya. Topi jeraminya nggak usah dirajut. Iya, bukan usah betul. Dikasih ini aja ya, biar lebih bagus gitu ya. Masih aja bahas topi jerami. Oke Mas, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Waktu Siap. nih 1 Insyaallah. jam. Ngobrol sama Mas Yam ini nggak kerasa loh walaupun 1 jam. Ada pembahasan-pembahasan yang sebenarnya masih ngambang. Baik, nanti kita bisa collab dengan kawan-kawan pakar laut lagi tentunya Oh, iya, iya. dari warga LD yang lebih kompeten. Betul-betul. Salah satunya masalah karbon tadi menarik juga untuk dibahas. Tentunya. Kita tinggalin dulu tapi ya. Siap. Next lah, nanti Siap, bakal siap. kita bahas. Oke. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan untuk liners yang ada di rumah sudah menyaksikan tayangan ini. Terus dukung akun ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa komen di bawah ini kira-kira siapa lagi yang bakal kita ajakin untuk cerita bareng, menggali inspirasi dan juga ide-ide dari seluruh warga LDI yang ada di luar sana. Saya Dika Saputra mewakili teman-teman yang bertugas di belakang layar. Pamit undur diri sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye-bye.